menuruti dirinya sendiri, apakah itu dengan meninggalkan kewajiban ataukah dengan melakukan ataupun melanggar suatu kemaksiatan. وهذا أيها الإخوة الكرام يستوجب من المؤمن الناصح لنفسه أن تعظم عنايته بإيمانه ورعايته له وحرصه على تكميله وتتميمه، لأنه يعيش في ضوء وظل هذه الرعاية لإيمانه والعناية به حياة صراع ومجاهدة، لأن الصوارف والصواد عن الإيمان كثيرة جدا، ولا سيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه أبواب الفتن وكثرت فيه المنافذ والمداخل التي تشغل عن الإيمان وتصرف عن الدين وتخطف القلوب وتأسر النفوس، مما يتطلب من العبد الصادق مجاهدة قوية وعظيمة ليحفظ إيمانه وليسلم له دينه. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كانوا قديما قد قالوا: ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ولكن ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فكيف بالأمر في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا الوقت الذي ثارت فيه الفتن بنوعيها: فتن الشبهات القادحة في الإيمان من الناحية العلمية العقدية، وفتن الشبهات القادحة في الإيمان من الناحية العملية التعبدية. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ورعاية دقيقة واهتمام بالغ. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Beliau kemudian menyampaikan, para ikhwah sekalian, apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, hal ini mewajibkan atau menuntut kepada seorang mukmin yang nasih terhadap dirinya sendiri, yang pandai menasihati dirinya sendiri, agar memperbesar perhatiannya terhadap keimanannya dan berupaya keras bagaimana menjaga keimanannya dan juga bagaimana menyempurnakan keimanannya tersebut. Karena seorang mukmin pada saat ini hidup dalam naungan kehidupan yang keras, kehidupan yang menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan ataupun penghalang-penghalang yang banyak dari keimanan. Dan juga khususnya di situ pada masa kita yang banyak sekali pintu-pintu fitnah yang kesemuanya dapat memalingkan seorang hamba daripada keimanan, dapat memfitnah hati-hati manusia atau para hamba. Dan ini semuanya menuntut kepada seorang hamba yang sabar untuk bermujahadah, untuk berupaya keras, berupaya kuat
bagaimana menjaga keimanannya tersebut agar jangan sampai iman tersebut lari dari dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, yang artinya kurang lebih adalah, dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Apabila mereka dahulu pernah mengatakan yang mengherankan atau yang takjub itu bukanlah dari kebinasaan ataupun kecelakaan, bagaimana bisa celaka, tetapi di situ bukanlah ya sesuatu yang mengherankan itu adalah seseorang yang telah celaka, bagaimana dia celaka, tetapi di situ ya untuk saat ini, di zaman ini, yang takjub, yang mengherankan adalah seorang yang selamat, bagaimana dia bisa selamat, karena saking sulitnya seseorang bisa selamat ya keimanannya pada masa-masa fitnah ini, yang mana fitnah ini membawa dua macamnya, yaitu baik fitnah syubhat yang dapat merusak keyakinan atau i'tiqad serta dari sisi ilmiah seorang hamba, dan juga fitnah syahwat yang dapat merusak dari sisi amal-amal dan ibadah seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di situ mengingatkan kepada kita semua ayat yang sudah dibacakan, yang artinya tadi adalah, dan orang-orang yang berjuang keras di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وذلك أن حياة المؤمن حياة صراع مع الباطل، وله أعداء كثر، منهم أعداء يرونه ولا يراهم، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهناك أعداء في قالب الأصدقاء، وهناك مكرة يعملون بخفاء ويخططون بدهاء للإطاحة بإيمان المؤمن وخلخلة دينه وزرع الشبهات والفتن في نفسه. فالمؤمن الصادق يعيش حياة مجاهدة صادقة، يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يسلم له دينه وأن يعافيه من البلاء، ويتجنب كل سبيل أو طريق يفضي به إلى الباطل، فلا يخاطر بدينه ولا يخاطر بإيمانه وعقيدته، لأن الإيمان إذا ضاع أو فقد ليس منه عوض، وكل شيء له عوض إلا الإيمان إذا ضاع لا يعوضه شيء. Dan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya kurang lebih adalah, seorang mujahid adalah seorang yang
menjihadi dirinya sendiri dalam hal ketaatan kepada Allah. Artinya dalam hal bagaimana artinya di situ bahwa seorang yang mujahid itu hakikatnya adalah seorang yang berjuang keras untuk dirinya sendiri dalam hal ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Hal itu dikarenakan seorang mukmin pada masa ini khususnya hidup dalam keadaan bergelut dan berperang dengan kebatilan, dan dia memiliki musuh-musuh yang banyak. Ada musuh-musuh yang mana mereka melihat dirinya dan dia tidak melihat mereka. Ada pula musuh-musuh yang dia melihat mereka, di mana semuanya berusaha untuk menyeru bala tentaranya di dalam memerangi seorang mukmin. Bahkan di sana ada di antara musuh-musuh seorang mukmin itu ada yang di situ dalam wujud teman-temannya atau kawan-kawan dekatnya yang tidak terasa ataupun tidak sadar dapat menanamkan dalam dirinya berbagai macam subuhat dan fitnah-fitnah bagi dirinya. Maka seorang mukmin yang shadik, yang jujur, yang benar keimanannya, dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat menyelamatkan dirinya dan membebaskan dirinya dari segala fitnah-fitnah tadi, dan dapat menyelamatkan agamanya. Berdoa kepada Allah agar dapat menyelamatkan agamanya dan menjauhkan dirinya dari segala macam jalan-jalan kebatilan. Karena apabila iman sudah lenyap ataupun hilang dari diri seorang, maka tidak ada gantinya. Berbeda dengan benda-benda ataupun harta yang dimiliki oleh manusia, yang apabila hilang masih bisa ada gantinya. Tapi iman apabila hilang dari diri seorang hamba, maka tidak ada gantinya. وهذا يتطلب من العبد أن يفكر دائما بالنجاة، وكيف يكون من الفائزين. قد قال الله سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يجب عليه أن يهتم في نجاته وسلامته والحفاظ على دينه والبعد عن القوادح فيه في أصله أو في كماله، فالإيمان له نواقص وله نواقض يجب أن يحترز منها ويحذر من الوقوع فيها. والنجاة في هذا الأمر بعد اللجوء إلى الله وطلب العون منه والتوفيق والتسديد أن يعتبر المؤمن الإيمان مفزعه في كل أمر ومرتكزه في كل سير، لأن العبد في هذه الحياة يتقلب بين أمور وأمور، فإذا كان الإيمان هو المفزع في أموره كلها كانت بذلك نجاته. وهذه الجملة مهمة للغاية، تحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان بضرب المثال الذي يتضح به المقال ويستبين به المعنى.
Oleh karena itu di situ bahwa apa yang sudah disampaikan menuntut kepada seorang hamba untuk selalu berpikir bagaimana dia bisa selamat dan bagaimana dia bisa menjadi orang yang beruntung. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam firman-Nya yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah beruntung. Maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Maka hendaklah dia di situ benar-benar memperbesar perhatiannya dalam hal bagaimana menyelamatkan dirinya dari segala apa saja yang dapat mengurangi keimanannya dan juga menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanannya. Dia harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai jatuh kepada perkara-perkara yang dapat mengurangi ataupun yang dapat membatalkan keimanannya tersebut. Jadi ada di situ dua hal yang dapat menggerogoti keimanan seorang, yaitu perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanan, dan yang lebih parah lagi adalah hal yang dapat membatalkan keimanan. Maka di situ hakikat daripada keselamatan dalam perkara ini, setelah seseorang tentunya bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memohon pertolongan darinya serta taufik darinya, maka di situ bagaimana dia juga berusaha, seorang mukmin harus berusaha untuk meluruskan dan juga mengambil jalan yang sebaik mungkin dalam hal bagaimana dia menjaga keimanannya di setiap waktu dan di setiap tempat dimanapun dia berada. Karena yang namanya seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, dia hidup di antara berbagai macam hal yang beragam, sehingga di situ dia dituntut untuk selalu waspada mana perkara-perkara yang dapat menyelamatkan keimanannya dan mana perkara-perkara yang justru dapat merusak keimanannya. Dan kalimat ini adalah merupakan kalimat yang sangat penting, dan itu memerlukan sedikit perincian yang insyaallah ta'ala nanti akan dijelaskan dengan beberapa contoh yang akan disampaikan oleh beliau.